tidak semua laki-laki yang adalah bapak-bapak dalam suku Karo itu boleh kita panggil sebagai bapak. Jojoah manbanta Krina, Nande Bapa, Turang Senina, teman meriah Krina, teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya Immanuel Ginting, dan hari ini setelah sekian lama kembali kita akan berbicara tentang adat budaya Karo ya. Dan hari ini kita yang ringan-ringan saja, coba kita belajar tentang tutur ya, tutur. Tentu dalam tutur Karo ada tutur erbapa, artinya kita memanggil seseorang dengan sebutan atau panggilan bapa. Kepada siapa saja atau siapa sajakah yang bisa kita panggil sebagai bapa? Siapa sajakah yang bisa kita panggil atau boleh kita panggil dan barangkali harus kita panggil sebagai bapa? Ya, ada orang-orang tertentu yang boleh atau bisa dan harus kita panggil bapak, tapi tidak semua laki-laki yang adalah bapak-bapak dalam suku Karo itu boleh kita panggil sebagai bapak. Dalam tutur Karo, teman-teman harus paham bahwa tidak semua laki-laki atau tidak semua bapak-bapak sebagai orang Karo boleh kita panggil sebagai atau dengan sebutan atau sapaan bapak atau bapak ya. Nah, siapa sajakah yang boleh atau bisa atau harus kita panggil sebagai bapak? Ini dia. Yang pertama, orang yang harus kita panggil sebagai bapak adalah tentu ayah kandung kita ya, ayah kandung kita. Tentu ayah kandung kita adalah orang yang pertama yang harus kita panggil bapak. Selain ayah kandung, siapa lagi? Itu yang pertama ya, ayah kandung. Yang kedua, orang yang boleh, bisa, atau harus kita panggil bapak adalah saudara kandung yang tentunya berjenis kelamin laki-laki juga, saudara kandung dari ayah kita. Entahkah itu abangnya atau adiknya, ya. Abang atau adik dari ayah kita adalah bapak kita juga. Kita harus panggil bapak. Dalam suku Karo, dalam tradisi Karo, abang dari bapak kita itu bisa dua kemungkinan, bapak tua atau bapak tengah. Kalau abang dari bapak kita, anggaplah misalnya bapak kita 5 bersaudara, ya, bapak kita 5 bersaudara, ketepatan bapak kita yang paling tengah gitu ya, anak ketiga. Ini abangnya, ini abangnya, ini adiknya, ini adiknya. Nah, kita anaknya. Terhadap abang-abang dari bapak kita ini, kita panggil bapak. Tapi berbeda tingkatannya. Terhadap bapak yang paling tua ini, kita panggilnya bapak tua. Ya. Terhadap bapak yang paling tua ini, abang dari ayah kita yang paling tua, kita panggil bapak tua atau patua. Patua atau patua atau bapak tua atau bapak tua, ya sama ya. Kemudian terhadap abang dari ayah kita ini abang yang nomor 2, kita panggil bapak tengah atau pak tengah atau pak tengah, atau barangkali di beberapa tempat agak berbeda, patongah, patongah atau bapak tongah gitu ya, artinya bapak yang di tengah antara yang paling tua dan yang paling muda. Ini ada 3 anak di tengah gitu ya. Ini pak tengah, ini pak tua. Terhadap adik dari bapak kita yang paling muda ini, yang paling muda, ini kita panggil bapauda atau poda atau pauda gitu ya.
Sebenarnya itu Bapak Uda atau Bapak Nguda, Bapak si Muda, disingkat menjadi Bapak Uda. Bapak Uda kadang disebutkan cepat jadi Bapak Uda menjadi Pauda, Pauda, Pauda. Jadi Poda, begitu sama saja. Bapak Uda, Pauda atau Poda sama saja ya. Itu Bapak Uda, Bapak tua, Bapak tengah, Bapak Uda. Ini juga adik dari ayah kita, tapi kalau dia bukan yang paling muda atau yang paling kecil, maka kita juga panggil Bapak Uda. Bapak tengah, sorry. Ya, Bapak tengah. Jadi saudara dari ayah kita yang laki-laki, kalau abangnya itu abang dari ayah kita panggil Pak Tengah atau Pak Tua. Adiknya juga kita panggil Pak Tengah atau Pauda atau Poda. Begitu ya. Nah, sampai di sini untuk pelajaran kita, teman-teman. Semoga berguna dan aplikatif ya, teman-teman. Ketika ketemu dengan saudara dari ayah kandung kita, khususnya mereka yang laki-laki, saudara laki-laki dari ayah kita, saudara kandungnya, kita mengerti mana ini bapak udah, mana bapak tengah, mana bapak tua atau batua kita. Ya, jangan salah lagi. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Menjuah-juah.